malam Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana perjalanan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara di hari ini? Saya harap semua boleh berjalan dengan baik dan tentunya berkenan bagi Tuhan dan membawa berkat bagi kita semua dimanapun kita berada. Pada malam hari ini kembali saya menyapa di dalam Night Call. Dan kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa, bersyukur atas berkat Tuhan yang telah Dia limpahkan kepada kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur untuk perjalanan kehidupan kami di hari ini yang telah Engkau memberkati. Kiranya itu boleh menjadi berkat yang baru bagi kami, untuk kami dapat pakai di hari-hari kami kemudian. Pada saat ini Tuhan, kami juga hendak membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menghantar tidur kami, sehingga firman Tuhan ini boleh kami renungkan dan boleh kami pakai dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 36 sampai ayat yang ke-38. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 36 sampai 38, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan Paulus begitu panjang, perjalanan Paulus begitu melekat pada hati dan kehidupan jemaat-jemaat yang dia layani. Kalau kita berbicara soal Rasul Paulus di sini, seperti biasa dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyebarkan firman Tuhan, untuk mewartakan Injil keselamatan dari Tuhan. Dan Rasul Paulus dalam perjalanan pelayanannya pun mempunyai kerinduan yang lebih bagi setiap umat Tuhan, sehingga mereka boleh terus bertumbuh, berakar di dalam iman kasih Kristus. Dia juga membagikan perjalanan kehidupannya, dan itu yang dia ingatkan kepada para jemaat, supaya para jemaat tidak melakukan hal yang salah. Jangan sampai kesalahan yang pernah Rasul Paulus lakukan dilakukan juga oleh jemaat-jemaat yang dia layani. Dalam perjalanannya, Rasul Paulus pun menyadari bahwa dia tidak bisa terus-terusan di satu tempat tertentu. Dia harus pergi kembali. Dia harus melanjutkan perjalanannya. Tidak hanya berhenti di kota-kota tertentu. Karena dia punya kerinduan yang besar supaya semua jemaat, semua pengikut Kristus melakukan apa yang menjadi kehendak, melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Dan ketika perpisahan itu tiba, banyak kesan dan pesan. Kita tentu tahu bahwa setiap perpisahan itu meninggalkan duka dan meninggalkan sukacita ketika kita bisa bertumbuh, berkembang. Tapi duka cita karena kita tidak bisa lagi bertemu dengan orang itu. Jemaat-jemaat yang Rasul Paulus layani tidak bisa melihat lagi Rasul Paulus. Tentu ini juga terjadi di dalam pelayanan kita. Presbiter dalam 5 tahun sekali juga terjadi pergantian. Pendeta juga mengalami mutasi. Tapi bagaimana perpindahan dan perputaran pemimpin-pemimpin itu bisa kita maknai
dalam banyak hal. Perjumpaan tentu ada perpisahan. Seperti kata khotbah, semua ada waktunya. Rasul Paulus pun sudah waktunya untuk pindah ke tempat yang lain. Namun perpisahan ini harus dimaknai dengan komitmen kita untuk kita mau melanjutkan firman Tuhan itu. Kita mau dipakai Tuhan untuk melanjutkan pemberitaan kabar keselamatan dari Tuhan. Kita mau mewartakan kembali ajaran-ajaran yang sudah diajarkan. Kita tanamkan kepada generasi kita untuk mereka dapat turut ambil bagian dalam pelayanan, dalam regenerasi gereja, dalam regenerasi sebuah organisasi. Kita ajarkan anggota keluarga kita untuk dia dapat dipakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Zaman sekarang di dunia digital kita sudah punya gadget masing-masing. Gawai kita bisa kita pakai untuk keep in touch bersama dengan orang lain. Kita tetap bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Kita bisa menghubungi mereka. Media sosial banyak. Bahkan juga aplikasi perpesanan juga banyak. Telepon bisa. Sinyal juga sudah hampir merata di negara kita. Tidak sulit untuk saling terhubung. Walaupun kita tidak bisa lagi ketemu dengan fisik, tapi kita bisa bertemu secara virtual. Seperti program morning dan night call. Bapak Ibu bisa melihat siapa saja yang menyapa kita, siapa saja yang sedang berbicara bersama dengan kita. Yang penting ada kesatuan hati untuk mau terus untuk mendukung, menopang satu dengan yang lainnya. Walaupun kita ada di tempat yang jauh, bahkan yang tidak terjangkau sekalipun. Ketika kita bisa menghubungi dengan telepon kita, dengan media sosial kita, maka diharapkan kita tetap terus bertumbuh, berkembang dalam iman kasih Kristus. Itu yang diharapkan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang dia layani. Dan tentunya, sebelum perpisahan itu terjadi, Rasul Paulus punya kebiasaan untuk berdoa dan memberkati mereka. Bapak Ibu jelas juga setiap hari berdoa, memohon berkat untuk keluarga, memohon berkat untuk tempat kerja kita. Dan malam hari ini juga kita memohon berkat Tuhan, agar Tuhan bisa melindungi, menjaga di sepanjang malam kita, agar esok hari kita bisa bangun dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan siap untuk menjalani hari esok. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahta hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami, untuk kami mau dapat terus dipakai oleh Tuhan untuk membawa kabar keselamatan, kabar damai sejahtera. Biarkanlah melalui kami dan anak-anak kami, dimanapun kami berada, kami boleh dipakai Tuhan menjadi alat-Mu, alat damai sejahtera, alat keselamatan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan di malam hari ini, untuk setiap jerih lelah kami yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Engkau yang menyempurnakan jerih lelah kami ya Tuhan, sehingga itu boleh menjadi berkat damai sejahtera bagi keluarga kami yang senantiasa setia mendoakan kami, mendukung dan menopang kami di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk sanak keluarga kami, anak-anak dan orang tua kami yang jauh daripada kami. Engkau terus memberkati mereka, menjaga memelihara mereka,
Mencukupkan mereka dengan segala kebutuhan yang mereka perlukan ya Tuhan. Bahkan Kau mau menjauhkan mereka dari segala mara bahaya. Juga mendoakan bagi persekutuan kami di gereja GPIB. Kiranya juga memberkati setiap presbiter, pegawai kantor, dan juga pengurus pelayan Pelkat. Kau kiranya juga memberkati mereka dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam penata layanan yang mereka lakukan. Biar itu boleh menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Juga mendoakan Tuhan pada saat ini. Mereka yang sakit, Engkau melawat mereka, Engkau angkat sakit penyakit mereka. Engkau berikan rahmat kesehatan yang sempurna, agar mereka bisa kembali pulih, dan bisa melakukan keseharian mereka kembali. Mendoakan juga keberadaan saudara-saudara kami yang pada saat ini bergumul oleh karena permasalahan dalam hidupnya. Apapun yang mereka hadapi pada saat ini Tuhan, kami mohon Engkau berperkara bersama-sama dengan mereka. Engkau menguatkan mereka, dan Engkau mau bekerja sama dengan mereka untuk mereka dapat keluar dari permasalahan hidupnya. Dan mereka boleh terus berpengharapan dalam kasih setia dan pertolongan Tuhan. Mendoakan juga ya Tuhan pada saat ini, untuk setiap rencana kehidupan kami, Engkau memberkati. Malam hari ini kami boleh beristirahat setelah kami berjerih lelah di sepanjang hari ini. Kami hendak tidur, kami hendak beristirahat. Engkau memberkati tidur malam kami ya Tuhan, agar esok hari kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Bahkan Engkau memberkati pada saat ini para presbiter yang mempersiapkan diri dan hatinya untuk melayani Engkau di hari Minggu esok. Engkau memberkati mereka ya Tuhan dalam persiapan hati dan kehidupannya, agar apa yang mereka persiapkan boleh dipakai oleh Tuhan untuk melayani umat Tuhan, terutama melayani Tuhan di hari esok, di sepanjang minggu besok ya Tuhan. Biarkanlah berkat-berkat Tuhan boleh mengalir di dalam persekutuan kami, di dalam peribadahan di hari Minggu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sepanjang malam ini ke dalam tangan kasih pemberian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, kiranya kita boleh beristirahat dengan baik, dan esok hari kita boleh bertemu dengan saudara seiman kita di gereja kita masing-masing, di jemaat kita masing-masing, tentu dengan sukacita dan damai sejahtera. Sampaikan salam untuk keluarga, dan kiranya nama Tuhan boleh terus kita puji dan permuliakan. Amin.